Pernah merasa punya segudang impian besar, mau karier sukses, lanjut kuliah, mulai bisnis, tapi ujung-ujungnya malah rebahan lagi. Misalnya, malam hari semangat membara membayangkan masa depan gemilang, to-do list sudah ditulis rapi, tapi keesokan harinya bantal empuk dan scroll TikTok lebih menggoda. Tenang, kamu nggak sendirian. Fenomena ambisius tapi malas ini ternyata dialami banyak orang, terutama generasi muda yang hidup di tengah tekanan pencapaian. Artinya, banyak dari kita punya ambisi besar, tapi sering kewalahan sendiri hingga akhirnya tidak bergerak. Opening ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengajak kamu merenung. Kenapa kita bisa begitu relate dengan siklus semangat di kepala tapi malas di aksi? Kenapa sih fenomena ambisius tapi malas bisa terjadi? Sebenarnya, hal ini adalah paradoks yang umum. Kita tahu secara teori apa yang harus dilakukan dan punya mimpi yang jelas, tetapi praktiknya sering mentok di fase besok aja deh mulai. Masalahnya bukan karena mimpimu terlalu tinggi, melainkan karena energi dan konsistensi untuk bergerak yang kurang. Ada beberapa penyebab umum mengapa hal ini terjadi. 1. Terlalu banyak ambisi, bikin kewalahan. Punya banyak target sekaligus justru bisa bikin bingung harus mulai dari mana. Terlalu banyak ambisi dapat memicu perasaan kewalahan. Rencana jadi berantakan dan langkah awal tidak jelas, sehingga muncul rasa malas karena terasa sulit mengatasi semua hal yang ingin dicapai. Ibaratnya, kamu ingin mendaki 10 gunung sekaligus, akhirnya malah duduk diam, bingung harus mendaki yang mana dulu. 2. Tekanan sosial and ingin instan. Di era media sosial, kita setiap hari melihat pencapaian orang lain. Teman sudah S2, yang lain kariernya melesat. Ada yang sudah menikah atau bisnisnya sukses di usia muda. Kita jadi terpicu punya ambisi besar. Tapi sering lupa bahwa semua itu butuh proses dan kerja nyata. Kita keburu ingin hasil cepat, tanpa siap menjalani perjalanannya. Akibatnya, saat sadar betapa panjang usaha yang dibutuhkan, mendadak semangat kita menciut dan malas mulai. Seperti membandingkan babak akhir hidup orang lain dengan babak awal kita sendiri. Tentu terasa tidak adil dan melelahkan. 3. Overthinking dan perfeksionisme. Masalah lainnya adalah overthinking dan perfectionism. Kita terlalu sibuk berpikir, takut gagal, takut nggak sesuai ekspektasi, sampai akhirnya nggak ngapa-ngapain. Karena ingin semuanya sempurna, kita justru tidak mulai sama sekali. Contohnya, pengen bikin konten atau karya, tapi nunggu mood dan konsep yang sempurna. Mau mulai usaha, tapi nunggu modal dan timing yang ideal. Padahal, kadang yang dibutuhkan cuma satu langkah kecil dulu untuk momentum. Perfeksionisme membuat kita merasa persiapan kita belum cukup terus, sehingga kita menunda untuk besok yang tak kunjung datang. 4. Energi and kebiasaan buruk. Kadang, waktu semangat sedang tinggi di awal, kita pasang target terlalu besar lalu kelelahan sendiri. Misal, satu hari ingin mengerjakan semua hal, akhirnya kehabisan energi dan besoknya malas. Siklus begini bisa membuat burnout mini. Ambisi meledak-ledak di awal minggu, tapi pertengahan minggu drop karena kelelahan. Ditambah lagi, kebiasaan mendapat hiburan instan, seperti main game, nonton drama berjam-jam, membentuk pola malas yang susah diputus. Jika sudah terbiasa memanjakan diri dengan rebahan, tubuh dan pikiran akan menagih kemalasan itu. Intinya, fenomena ambisius tapi malas terjadi karena ada jarak besar antara keinginan dan tindakan. Kita punya impian besar, namun cara mewujudkannya belum kita kelola dengan baik. Banyak yang terjebak di comfort zone karena berbagai alasan di atas. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri kita? Mari kita lihat sisi psikologisnya. Dari sudut pandang psikologi, fenomena ini lebih kompleks daripada sekadar malas. Dalam psikologi, kondisi ini mirip dengan konsep akrasia,
yaitu perilaku ketika seseorang tahu apa yang terbaik untuk dirinya, tapi melakukan yang sebaliknya. Kita tahu seharusnya belajar atau bekerja untuk meraih cita-cita, tapi tetap saja menonton series atau scroll medsos. Jadi, ada konflik batin antara niat dan aksi yang nggak sinkron, niat pengen maju, tapi aksi nol. Kenapa bisa begitu? Pertama, para ahli menemukan bahwa prokrastinasi, kebiasaan menunda, bukan masalah disiplin semata, melainkan erat kaitannya dengan pengaturan emosi. Sederhananya, menunda tugas sering kita lakukan untuk menghindari emosi negatif. Ketika kita dihadapkan pada tugas atau langkah yang menantang, kita merasa cemas, bosan, atau takut gagal. Otak lalu mencari jalan pintas untuk merasa nyaman kembali, yaitu dengan menunda tugas tersebut dan melakukan hal lain yang menyenangkan. Penelitian menunjukkan bahwa prokrastinasi lebih merupakan masalah regulasi emosi daripada masalah manajemen waktu semata. Jadi, bukan karena kamu pemalas tak berbakat, tapi otakmu berusaha melindungi diri dari stres jangka pendek. Bagian emosional di otak, sistem limbik, berperan besar di sini. Ketika dihadapkan pada tugas yang tidak menyenangkan atau menakutkan, sistem limbik, khususnya amigdala, mengaktifkan respons hindari rasa tidak enak. Kita otomatis terdorong mengalihkannya ke hal yang lebih menyenangkan, buka media sosial, nonton video lucu, atau main game. Aktivitas menyenangkan ini melepas dopamin di otak, zat kimia, feel good, yang memberi kita reward instan dan menguatkan kebiasaan menghindari tugas sulit. Inilah kenapa rebahan sambil scroll timeline terasa nikmat. Otakmu mendapat hadiah instan, sementara tugasmu aman ditunda sejenak. Di sisi lain, bagian rasional otak kita, yaitu korteks prefrontal, sebenarnya bertugas untuk berpikir panjang, mengatur tindakan, dan menahan impuls. Bagian inilah yang tahu kamu harusnya belajar untuk ujian minggu depan daripada nonton drama. Namun, saat kamu menunda-nunda, prefrontal cortex kesulitan mengalahkan dorongan emosional dari sistem limbik. Terjadi semacam tarik ulur dalam otak. Bagian emosional ingin menghindar demi kenyamanan, bagian rasional menyuruh bekerja demi masa depan. Kalau si emosional lebih kuat, ya sudah, kita tenggelam dalam kenikmatan jangka pendek dan menunda hal penting. Inilah inti dari perilaku prokrastinasi, benturan antara penghindaran emosi negatif versus keputusan rasional jangka panjang. Faktor psikologis lain yang berperan adalah ketakutan dan keyakinan diri. Banyak orang yang malas memulai bukan karena benar-benar malas, tapi karena takut. Takut gagal, takut hasilnya jelek, takut dinilai orang, atau bahkan takut sukses. Percaya atau tidak, ada yang takut sukses karena merasa tidak pantas. Seringkali, yang kita sebut malas sebenarnya adalah takut. Entah takut gagal, atau takut tidak sempurna. Jika kita jujur pada diri sendiri tentang ketakutan ini, barulah kita bisa mengatasinya. Rasa takut ini bisa membuat kita lebih memilih zona nyaman, yang terasa aman meski stagnan, daripada mengambil risiko mencoba. Perfeksionisme memperparah hal ini. Ketika standar kita terlalu tinggi, setiap langkah terasa tidak cukup baik, akhirnya kita mending nggak ngapa-ngapain daripada mencoba lalu gagal. Padahal, perfeksionis justru rentan menunda karena takut membuat kesalahan. Otak menganggap tugas tersebut sebagai ancaman sehingga memicu respon menghindar. Terakhir, perlu kita sadari bahwa motivasi itu naik turun secara alami. Kamu mungkin sangat termotivasi hari ini, tapi bisa jadi loyo besok. Kalau kita hanya mengandalkan semangat menggebu sesaat, begitu mood turun, kita langsung malas lagi. Disinilah pentingnya faktor kebiasaan dan sistem yang akan kita bahas di bagian tips. Sebelum itu, mari lihat apa dampaknya jika kita terus terjebak dalam siklus ambisius tapi malas ini. Tidak ada yang salah dengan punya ambisi besar. Yang bahaya adalah jika kita terus-menerus terjebak dalam siklus menunda dan tidak mengeksekusi ambisi tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini bisa membawa konsekuensi negatif, antara lain 1. Impiannya hanya
jadi wacana. Mimpi yang besar tanpa aksi nyata lama-lama akan layu. Kita mungkin terus berkata, suatu hari nanti aku akan, tapi tanpa langkah konkret, impian itu tidak pernah terwujud. Semakin lama menunda, semakin besar pula kemungkinan kesempatan emas terlewat. Pada akhirnya, kita menumpuk utang pada diri sendiri. Ingat, ambisi tanpa aksi cuma akan jadi utang ke diri sendiri. Cepat atau lambat, diri kita di masa depan harus menanggung kekecewaan karena diri kita yang sekarang tidak bergerak. Rasa penyesalan dan coba dulu di kemudian hari bisa sangat menyakitkan. 2. Stagnan dan kehilangan peluang. Orang yang terus menunda akan sulit berkembang. Dalam karier atau studi, kebiasaan ini bisa bikin kamu ketinggalan dibanding rekan-rekan. Peluang promosi lewat karena kamu tidak proaktif, deadline terlewat, atau proyek impian diambil orang lain karena kamu tak kunjung mulai. Sementara kamu malas-malasan, orang lain melangkah maju. Ini bukan soal kompetisi dengan orang lain saja, tapi juga dengan diri sendiri. Apakah versi dirimu tahun depan akan berterima kasih karena kamu mulai sekarang? Atau menyesal karena kamu masih diam di tempat? 3. Dampak mental jangka panjang. Secara psikologis, terjebak dalam siklus ini bisa menggerogoti kepercayaan diri dan kebahagiaanmu. Awalnya mungkin terasa lega saat menunda tugas, karena terhindar dari stres sejenak. Tapi kemudian muncul stres baru. Tugas menumpuk, waktu semakin mepet, dan muncul rasa bersalah atau malu. Studi menunjukkan bahwa prokrastinasi kronis terkait dengan tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi, bahkan dapat berhubungan dengan depresi dan rendahnya kepercayaan diri. Terus-menerus tidak menepati rencana sendiri bisa membuat kita melihat diri sendiri secara negatif. Kita jadi merasa tidak disiplin, tidak mampu, dan ini jadi lingkaran setan. Makin stres dan cemas, makin ingin menunda karena menghadapi tugas jadi makin cemas. 4. Kesehatan fisik bisa terganggu. Mungkin terdengar mengejutkan, tapi kebiasaan menunda juga berdampak pada kesehatan fisik. Penelitian menemukan bahwa orang yang sering prokrastinasi cenderung mengalami lebih banyak stres dan bahkan menunda perawatan kesehatan, sehingga risiko masalah kesehatan meningkat. Misalnya, karena malas atau takut, menunda periksa ke dokter saat sakit sehingga kondisi memburuk, atau pola tidur dan makan jadi tidak teratur akibat kebiasaan sistem kebut semalam menjelang deadline, jelas tidak sehat. Stres kronis dari tekanan tugas yang terus ditunda bisa memicu masalah seperti hipertensi, gangguan tidur, hingga melemahkan sistem imun. Jadi, ini bukan cuma soal produktivitas, tapi juga kesejahteraan jangka panjang. Singkatnya, jika dibiarkan, siklus ambisi tanpa aksi akan mencuri masa depanmu sedikit demi sedikit. Kamu mungkin tidak merasakan dampaknya dalam seminggu atau sebulan, tapi coba lihat dalam hitungan tahun. Banyak orang di usia senja menyesal bukan karena gagal mencoba, tapi karena tidak pernah mencoba. Jangan biarkan itu terjadi padamu. Kabar baiknya, siklus ini bisa diputus. Bagaimana caranya? Mari kita bahas langkah-langkah nyatanya. Setelah memahami penyebabnya, sekarang waktunya mencari solusi. Bagaimana cara keluar dari siklus ambisius tapi malas? Berikut beberapa tips praktis dan realistis yang bisa kamu coba. 1. Mulai dari langkah kecil. Action over planning. Hentikan kebiasaan hidup di dalam kepala saja. Ide dan rencana hebat di pikiran tidak ada gunanya kalau tidak dieksekusi. Jadi, paksa diri untuk mulai dengan satu langkah kecil. Tak perlu menunggu sempurna. Misalnya, jika impianmu besar, pecah menjadi target harian atau mingguan yang kecil dan konkret. Jangan langsung menargetkan jadi sukses secara abstrak, tapi fokus ke hari ini belajar 20 menit, selesaikan satu bab, atau buat satu konten. Biar lambat, yang penting jalan. Karena dengan melangkah kecil tapi konsisten, lama-lama jadi bukit. Ingat, energi dan motivasi tumbuh dari kebiasaan, bukan sebaliknya. Semakin sering kita bertindak, semakin berenergi kita dibuatnya. Langkah pertama adalah yang tersulit,
Tapi setelah itu biasanya akan muncul momentum. Ibarat menyalakan mobil mogok. Butuh dorongan di awal, tapi begitu mesin nyala, perjalanannya lebih lancar. 2. Bangun rutinitas dan sistem, jangan andalkan mood. Daripada bergantung pada semangat yang fluktuatif, ciptakan sistem atau rutinitas harian. Misalnya, tetapkan jam tertentu setiap hari khusus untuk mengerjakan hal yang mendekatkanmu pada goal. Pagi sebelum beraktivitas atau malam sebelum tidur. Sesuaikan ritmemu. Buat aturan untuk diri sendiri, misal, setiap pagi menulis 1 halaman atau setiap pulang kerja belajar 30 menit. Patuhi jadwal itu seperti janji penting. Dengan rutinitas, kamu tak perlu berdebat dengan diri sendiri tiap hari. Hari ini mau ngerjain nggak ya? Karena sudah otomatis. Motivasi itu ibarat bensin, tapi kebiasaan adalah mesin yang akan tetap berjalan bahkan saat bensin lagi rendah. Semangat itu naik turun dan tidak bisa dijadikan fondasi. Fondasi yang kuat adalah sistem yang konsisten. Misalnya setiap hari kerja 10 menit atau menulis 100 kata. Sehingga bahkan saat tidak bersemangat pun, kamu tetap bergerak. Lama-lama, kebiasaan kecil ini akan membangun momentum besar. 3. Atasi perfeksionisme dan takut gagal. Izinkan diri untuk tidak sempurna. Ingatkan diri bahwa menjadi sempurna itu tidak mungkin dicapai jika tidak memulai sama sekali. Daripada menunggu kondisi ideal, mulailah dengan apa yang ada. Beri izin pada dirimu untuk membuat output yang biasa saja atau jelek sekalipun pada awalnya. Misalnya, kalau mau menulis buku tapi takut tulisan jelek, paksa diri menulis draft kasar dulu. Kalau mau olahraga tapi takut tidak kuat lama, ya mulai saja 5-10 menit. Seringkali, malas kita sebenarnya adalah nama lain dari rasa takut. Takut hasil kerja kita jelek atau ditertawakan. Lawan itu dengan prinsip progress over perfection. Lebih baik melakukan 70% dari targetmu daripada 0% sama sekali. Juga, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Di era medsos, susah memang, tapi ingat, yang kamu lihat adalah hasil akhir orang lain, bukan proses jatuh bangunnya. Fokus saja pada progres pribadimu. Setiap kali pikiran, aduh jelek nih, muncul, balas dengan jelek tidak apa-apa. Yang penting, aku belajar dan bisa diperbaiki nanti. Ironisnya, begitu kamu mulai bergerak meski tidak sempurna, perlahan kualitas akan membaik seiring pengalaman. 4. Kelola distraksi dan ciptakan lingkungan mendukung. Jujur saja, godaan hiburan ada di mana-mana. Untuk membantu diri sendiri, buatlah lingkungan yang memudahkan fokus. Misalnya, saat waktu produktif, jauhkan ponsel atau matikan notifikasi supaya tidak tergoda scroll. Bisa juga pasang timer menggunakan teknik Pomodoro, bekerja fokus 25 menit lalu istirahat 5 menit, agar tugas terasa lebih ringan dan tetap ada jeda refreshing. Teknik Pomodoro terbukti membantu otak tetap fokus sekaligus memberi reward teratur dalam bentuk rehat singkat. Selain itu, susun prioritas. Kerjakan hal tersulit atau terpenting di awal hari saat energi masih penuh. Lingkungan mendukung juga berarti orang-orang sekitar. Cari teman atau komunitas yang produktif sehingga kamu ikut terpacu. Kamu bisa ajak teman untuk jadi accountability partner, saling cek progres dan saling menyemangati. Dukungan dan contoh dari sekitar sangat membantu mematahkan rasa malas. 5. Beri reward dan evaluasi diri secara teratur. Agar otakmu semangat, biasakan mengapresiasi diri setiap mencapai target kecil. Misalnya, setelah fokus belajar 30 menit, izinkan diri untuk ngemil favorit atau nonton 1 episode serial. Memberi hadiah kecil pada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas akan memperkuat perilaku produktif dan memuaskan craving otakmu terhadap dopamin, rasa senang. Dengan kata lain, kita hack otak kita sendiri. Alihkan sumber dopamin dari rebahan ke menyelesaikan tugas. Selain reward, lakukan evaluasi mingguan. Apa yang sudah tercapai, apa yang masih kurang. Jika minggu ini belum optimal, maafkan diri sendiri tapi jangan keterusan nyaman. Pelajari polamu.
Kapan biasanya kamu paling malas? Triggernya apa? Lalu coba atasi. Misal, kalau malam selalu capek untuk side project, mungkin perlu dicoba bangun lebih pagi. Evaluasi juga membantu kamu melihat progres sekecil apapun, sehingga kamu tahu kamu bergerak maju. Terakhir, jangan lupa jaga keseimbangan. Produktif bukan berarti bekerja terus tanpa henti. Pastikan cukup istirahat dan hiburan yang sehat, supaya kamu tidak kelelahan mental. Bedakan antara break sejenak yang memang kamu jadwalkan untuk recharge, dengan mager seharian yang di luar rencana. Istirahat itu penting agar kita tidak burn out. Namun, pastikan istirahatmu memang terkendali dan setelah itu kembali action. Dengan menerapkan tips di atas, pelan-pelan kamu bisa keluar dari lingkaran setan malas yang menghambat ambisimu. Awalnya berat, namanya juga perubahan kebiasaan. Namun, setiap usaha kecil yang konsisten akan memperlemah si malas dan memperkuat si pejuang di dalam dirimu. Sekarang, setelah tahu akar permasalahan dan cara mengatasinya, saatnya bertindak. Ambisi besar yang kamu miliki itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan untuk kamu wujudkan. Jangan biarkan dirimu 5 atau 10 tahun lagi masih bergumul dengan masalah yang sama karena tidak mengambil tindakan hari ini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kamu nggak perlu menunggu datangnya motivasi ajaib. Mulailah dengan langkah sekecil apapun segera setelah video ini selesai. Entah itu menulis satu paragraf rencana bisnismu, membereskan meja belajar sebagai simbol mulai, atau menghubungi orang yang bisa membantumu maju. Ingat, kamu tidak sendiri dan perubahan itu mungkin. Banyak orang telah melalui fase ambisius tapi malas dan berhasil keluar sebagai pemenang atas diri mereka sendiri. Kuncinya adalah konsisten melatih otot aksi setiap hari. Setiap kali kamu melawan rasa malas dan memilih bertindak, sekecil apapun, kamu sedang mengubah jalan hidupmu. Mimpi besar tidak akan terasa jauh lagi jika setiap hari kamu melangkah mendekatinya. Bayangkan betapa bangganya dirimu nanti, melihat ke belakang dan berkata, "Untung aku mulai saat itu." Daripada menyesal di kemudian hari, lebih baik susah payah sekarang kan? Ambisimu adalah bahan bakar, tapi tindakanmu adalah mesin penggeraknya. Saat kamu menyalakan mesin itu dan menjaga kecepatannya, lama-lama kamu akan sampai juga di tujuan. Dan percayalah, pemandangan di puncak impian akan sepadan dengan perjuangannya. Jadi, mari akhiri video ini dengan sebuah tantangan. Pikirkan satu aksi kecil yang bisa kamu